Sekarang kita menuju ke Indomaret saya yang kemarin Senin dilubangin sama maling. Kita lihat kayak apa, apakah sudah diperbaiki atau belum. Kita menuju ke toko sekarang sambil nanti saya cerita-cerita gimana sih kalau toko dimalingin seperti itu. Oke? Yuk, jalan ke sana. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini saya akan sharing pengalaman tentang toko saya dibobol maling ya. Tanggal 29 Agustus kemarin ada maling. Nah, makanya saya cerita seberapa sering, kemudian pencegahannya, atau juga kalau terjadi kehilangan, siapa yang tanggung jawab. Oke, perkenalkan nama saya Pipo. Saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti yang menghasilkan passive income. Nah, apa itu properti penghasil passive income? Nanti teman-teman bisa lihat di video ini. Ya, properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Tanggal 29 Agustus lalu, toko saya pagi-pagi info ke saya bahwa semalam ada yang ngelubangin tembok mau masuk ke toko. Untungnya dia ngelubanginnya pas di belakang rak dari barang-barang dagangan sehingga dia tidak bisa masuk. Nah, kemarin Sabtu saya main ke toko, saya cek, saya pengen tahu kondisinya seperti apa. Tidak ada kehilangan sih, tapi saya pengen belajar gimana caranya untuk menghindari seperti ini. Udah sampai di Indomaret, sekarang kita lihat Indomaret yang kecuriannya seperti apa. Yuk kita lihat. Ternyata ngobrol-ngobrol dengan anak toko, sudah 2 kali Pak, tanggal 29 ini dan tanggal 19. Jadi hilang sudah 2 kali dibobol maling. Tapi dua-duanya malingnya tidak berhasil masuk. Mungkin malingnya masih belum ketemu jalan yang pas ya untuk masuk. Nah, tanggal 29 lewat tembok belakang, ngelubangin. Tanggal 19 Agustus, dia itu masuk dari Eternit, dari plafon gudang, dan sempat kejeblos dia. Jadi kakinya masuk, tapi badannya enggak, dan itu ketangkep di CCTV. Tapi hari itu malingnya tanggal 19 itu yang kejeblos kakinya itu dia nggak berhasil masuk juga ke toko. Mungkin udah ketakutan sendiri kali ya, kejeblos gitu terus dia ketakutan. Mungkin dia jalan di atas plafon, kakinya kejeblos satu, terus dia langsung melarikan diri. Nah, sebenarnya di sebelah toko ini ada warteg saya. Sempat saya tanya ke penjaganya, kenapa kok ada maling? Apa kamu nggak dengar? Dengar Pak. Ya, tapi dengan sekian 1001 lah masalah, dia waktu itu ragu-ragu juga. Oke, rencana kita setelah ini akan lebih perkuat lagi penjagaan karena di belakangnya ternyata kebun kosong dan mudah sekali karena cuma pasangan bata seperti itu sehingga dilubangi mudah. Jadi kita akan beton lebih kuat supaya ya mungkin nggak bisa menghalang 100%, tapi minimal malingnya ya lebih repot gitu kan. Kita kan senengnya hobinya ngerepotin maling, ya biar malingnya perlu usaha untuk masuk ke toko. Apalagi di dalam toko itu sebenarnya ada ATM, jadi saya sebenarnya agak deg-degan juga kalau sampai masuk ke ATM, wah itu repot itu. Karena kalau ATM sampai hilang, selamanya bank tidak mau masuk ke toko itu lagi, karena dianggap tokonya berisiko tinggi, mungkin asuransinya yang nggak mau cover ya. Ada beberapa cara supaya kita bisa menghindari pencurian seperti ini, maling seperti ini. Satu yang sering kita lakukan adalah ya berkoordinasi dengan warga sekitar supaya kalau malam dijagain. Barusan tadi saya dapat info ternyata di belakang itu ada kebun besar sekali dan kalau malam orang sering pada duduk-duduk di situ sampai subuh.
Selain itu juga gembok sudah sering kita ganti-ganti dengan gembok terbaru yang teknologi tinggi supaya malingnya atau tidak bisa dengan mudah untuk membobol. Selain itu juga ada alarm, jadi alarm supaya kalau pintu dijebol bunyi semua, bahkan handphonenya kepala toko juga bunyi alarmnya sehingga terkonek satu sama lain. Cara lain adalah selain alarm CCTV. Ya, CCTV sudah kita lengkapi setiap malam. Dan satu lagi teman-teman, biasanya saya mau toko-toko saya di parkirnya itu dikasih rantai. Jadi pembatas antara parkir ke jalan itu ada rantainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mobil tidak bisa masuk kalau malam. Ya, maling masuk pakai jalan kaki boleh, tapi jangan pakai mobil. Kalau maling pakai mobil kan repot ya teman-teman, bisa diangkutin semua satu toko. Tapi kalau jalan kaki ya dia minimal bawa satu kardus gitu kan. Ya kita kan hobinya ngerepotin maling ya kan, biar malingnya usaha lebih keras. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, seberapa sering terjadinya kemalingan seperti ini? Sering teman-teman. Di antara toko-toko saya mungkin ya 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan sekali ada sih teman-teman. Kejadian ini sering. Bahkan ada lagi yang unik, sampai toko saya itu di belakangnya, toko yang lain ya. Toko yang lain itu di belakangnya ada kebun. Dia ngelubangin tembok sini, kemudian lewatin kebun, baru masuk ke gudang saya. Ada maling yang seperti itu juga ada. Dan uniknya lagi, yang dicuri cuman 1 kotak makanan gitu. Mungkin dia lagi latihan kali ya, bisa nggak sih bobol tembok. Ada sih unik-unik maling yang unik seperti itu juga ada. Nah, kalau kehilangan seperti ini tanggung jawab siapa? Tetap tanggung jawab kita dengan asuransi ya. Jadi kita tanggung jawab juga, ada biaya on risk-nya. Kalau di asuransi kan selalu ada risiko sendiri. Nah, itu tetap harus di-cover, sisanya ditanggung oleh asuransi. Tapi tentu kita juga nggak mau kecurian, kan ditanggung asuransi, Pak. Nggak bisa gitu juga. Kalau kita sering-sering kehilangan barang, kecurian seperti itu, ya lama-lama asuransinya nggak mau meng-cover ya kan, atau preminya naik. Nah, itu kan bahaya, makanya kita juga selalu pengamanan kita tingkatin. Maling seperti ini beda dengan maling di toko waktu toko buka. Kalau itu perlakuannya beda, itu kita sebutnya barang hilang, bukan maling. Kalau maling itu yang malam ngangkutin barang, nah itu disebut maling. Kalau barang hilang, itu tanggung jawab kita dengan karyawan. Jadi sampai batas tertentu, toleransi tertentu, itu ditanggung oleh pemilik toko. Tapi di atas angka tertentu, misalnya 600.000 atau 800.000 per bulan, di atas itu kehilangan menjadi tanggung jawab karyawan toko, karena mereka sudah melewati toleransi. Biasa jarang sih toko sampai kelewatan di atas toleransi, tapi ya ada lah, setahun 1 dari 100 toko mungkin ada yang kejadian seperti itu ya. Apalagi kalau daerahnya agak rawan gitu ya, itu berisiko tinggi. Nah, itu biasanya anak-anak toko lebih serius untuk menjaga. Nah, selain resiko kemalingan, juga ada resiko perampokan. Toko saya kerampokan tahun 2013. Tokonya toko 24 jam. Waktu itu di jalan yang di daerah Tangerang, dirampok. Hilang 1,5 juta kalau saya nggak salah ya. Uang 500.000, rokok 1 juta. Jadi kalau toko minimarket itu, teman-teman, uang cash itu sedikit sekali, apalagi yang shift malam ya kan, kan tidak banyak pembeli yang belanja malam hari, jadi nggak terlalu banyak. Makanya maling rugi atau rampok juga rugi kalau malam-malam ngerampok minimarket ya kan, karena duitnya nggak seberapa. Kalau selain kerampokan, resiko lain adalah bencana alam. Toko saya pernah bencana alam. Ada yang kena tsunami, pernah banjir, jadi airnya masuk ke toko gitu ya. Nggak sampai hancur gitu, nggak. Tapi karena di depannya sudah ketahan bangunan lain. Jadi laut, terus bangunan gede, hotel gede gitu ya, jalan. Nah, ini baru toko saya. Karena sudah ketahan oleh hotel itu, hotelnya hancur gara-gara tsunami itu. Terus jalan, baru masuk ke tempat saya, kebanjiran lah istilahnya. Tapi pernah pengalaman seperti itu juga pernah. Nah, kalau seperti itu termasuk tsunami, banjir, gempa, itu tergantung dari polis
asuransinya. Apakah polis asuransinya mengcover risiko tersebut atau tidak. Sebaiknya sih tetap kita amankan supaya nggak pusing ya kan, bencana kan bisa terjadi kapan aja. Nah teman-teman, itu pengalaman saya toko yang kemalingan. Atau teman-teman ada ide gimana caranya untuk menghindari kemalingan? Sharing ya nanti di komen. Terima kasih, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.